masih bersama Tina Tun dan juga tadi itu kita baru berkenalan sesaat ya, sekejap, belum dalam. Dengan Katiana dan juga Diska dari gerakan, dibilang gerakan atau komunitas? Gerakan Sudah Dong. Bisa dijelasin sedikit apa sih gerakan ini? Jadi Sudah Dong adalah gerakan anti-bullying di Indonesia yang diinisiasi oleh pemuda-pemuda dan juga visi kita adalah untuk mengurangi ya bullying di Indonesia. Triggernya gara-gara apa kok bisa muncul gerakan ini? Jadi banyaknya kasus bullying di Indonesia dan juga belum ada gerakan masif untuk mengatasi bullying. Apakah gerakan ini muncul ketika salah satu dari foundernya Sudah Dong ini terkena bully? Atau mungkin melihat kasus yang parah banget akhirnya membuat gerakan ini atau gimana? Jadi when I did a Women's Empowerment Project at my school, saya bertemu anak perempuan yang berhenti sekolah karena dia dibully. Dan ini sangat sedih dan memotivasi saya untuk inisiasi Sudah Dong. Berarti kalau ada gerakan ada program-programnya. Apa aja program yang dijalani oleh Sudah Dong ini? Pertama edukasi. Kedua lewat lini massa sekali lagi ya. Iya, dan edukasi. Dan kedua pembangunan komunitas. Ketiga advokasi korban bullying. Dan apakah nextnya kemarin kita sempat dengan Garda Satwa juga mereka dari sebuah lini massa ada laporan misalkan ini ada hewan di sini kurang terpelihara dengan baik. Mereka bergerak untuk menjemput hewan itu dan akhirnya dirawat. Apakah ini juga seperti itu? Iya, jadi kita dapat banyak laporan lah dan in the form of mungkin curhat di website kita dan juga di Twitter kita. Dan kita memberikan advice. Iya, jadi selain itu juga udah banyak yang curhat langsung ke media sosial kita, dan kalau kita lihat masuk ke websitenya, websitenya di sudahdong.com. Sudahdong.com. Di situ tuh ada satu kanal sendiri namanya Berbagi Cerita. Jadi di situ tuh sebenarnya yang kita tahu banyak sekali korban bullying yang takut untuk cerita. Nah, di sini justru kita membuka media siapapun yang mau cerita itu untuk bisa cerita di Berbagi Cerita itu. Selama ini yang paling pernah didapat nggak semangat. Saya anti banget sama bullying gini. Saya merasa dibully loh kalau kayak tadi. Oh enggak, saya bully dia soalnya. Gimana? Iya. Kasusnya banyak nih, kayak di sekolah-sekolah itu yang paling banyak kita dapat sih yang sekolah-sekolah itu ya. Nggak langsung ke sekolahnya, misalkan Desta melapor, saya dari SD 08, saya dibully di sekolah gini. Kalian langsung ke sekolahnya kah atau ke orang tua? Selama ini sih masih untuk advokasi juga beberapa. Advokasi ya. Mungkin nextnya bisa gerakan langsung ke sekolah gitu ya. Termasuk yang di Sumbar kemarin Di juga. Sumbar kita melaporkan langsung mention. Jadi actionnya itu apa actionnya? Actionnya itu kita lebih ke advokasi sih. Advokasi itu maksudnya dengan cara seperti apa? Kita langsung kayak cerita di Sumbar tadi, kita langsung mention di Twitternya Kemendikbud dan apa gubernur ya? Gubernur Sumbar. Langsung untuk itu. Terus kalau kita pengen bergabung untuk berpartisipasi jadi relawan Sudah Dong ini, bagaimana caranya? Ada syarat tertentu? Oh, bisa daftar di sudahdong.com /daftar dan juga bisa follow us on Twitter, Facebook. Oh gitu ngomong Twitternya tuh. Twitter. Twitternya di Sudah Dong? @sudahdong. Sudah dong. Tapi kalau boleh nambahin ya, ini masalah. Nggak boleh nambahin. Boleh. Bully lagi. Bully enggak. Maksudnya ini masalah bully ini kan bukan masalah yang main-main ya. Pasti. Ini masalah mental dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan sih ini dengan adanya komunitas ini dapat concern juga nih dari government, dari pemerintahan dan dari sekolah-sekolah pun kalau bisa ada treatment khusus untuk bully. Betul. Sangat berharap itu. Dulu soalnya waktu SD belum ada ya. Iya, karena waktu itu kan namanya di sekolah ada ya yang apa sih namanya? BP ya, BP. Bimbingan penyuluhan. Tapi kan itu lebih kepada yang action-action yang ada tonjok-tonjokan atau berantem tapi untuk bully ini yang sebenarnya lebih menyakitkan, yang sampai anak nggak mau sekolah, mau bunuh diri, bla bla bla, itu kan yang lebih bahaya sebenarnya gitu. Nah, itu yang harus ada concern. Yang harus diedukasi ya. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan aja jadi perhatian pemerintah ya hal seperti ini ya. Dan sekarang ini ada info-info tentang film yang membahas atau juga mengedepankan atau juga gimana ya? Film-film bercerita tentang bullying ya oleh Hesti. Silakan Madam Hesti. Oke, terima kasih. Ini adalah beberapa info tentang film
menceritakan tentang bullying. Yang pertama judulnya ada Bully. Ini adalah sebuah film dokumenter yang mengungkap kekerasan bullying yang terjadi di sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Film ini secara khusus difokuskan pada kematian Tyler Long dan juga Ty Smalley, korban bullying yang akhirnya melakukan bunuh diri. Disutradarai oleh Lee Hirsch, pembuatan film ini mengikuti kehidupan sehari-hari 5 siswa yang biasa menjadi korban bullying di sekolah. Dan film ini dibuat selama tahun ajaran 2009 dan 2010. Berikutnya yang kedua, ini bisa dilihat juga ada film yang berjudul Mean Girls. Ini beberapa orang pasti sudah tahu tentang film ini. Film ini bercerita mengenai persaingan antara siswi SMA untuk menjadi yang paling populer. Film yang dirilis tahun 2004 ini dibintangi oleh Lindsay Lohan dan sukses melambungkan namanya. Dan film ini pun pernah dinobatkan sebagai film remaja yang paling baik di masanya. Nah, berikutnya. Film yang ketiga yaitu ada Cyberbully. Nah, film ini merupakan film televisi ABC Family yang dirilis pada tahun 2011. Dan film ini berkisah tentang seorang gadis remaja yang dibully melalui dunia maya. Film ini pun mendapatkan banyak sekali reaksi positif karena mengajarkan para remaja mengenai bahaya yang benar-benar menghadang di dunia maya ataupun di media sosial ya. Berikutnya ada juga judul film Just Being Me. Film pendek Just Being Me ini berkisah tentang seorang anak perempuan bernama Alex Yang yang harus mengambil keputusan sulit di usianya yang baru 12 tahun. Ia dihadapkan pada pilihan tetap menjadi dirinya sendiri tapi terus-menerus diolok-olok temannya atau bergabung dan menjadi bagian dari mereka. Ini beberapa judul film yang mungkin bisa Anda lihat, mungkin bisa jadi suatu pelajaran juga. Oke. Selamat menonton, terima kasih itu informasi dari saya. Thank you. Terima kasih Esti. Memang film remaja Hollywood tuh, Ya. film-film luar banyak sekali Banyak tuh. sekali. Ya. Itu Esti tadi habis dibully ya? Kenapa? Merah-merah semua badannya. Membaju Oh, begitu. Bener, kalau film Hollywood awalnya itu kan digambarkan cewek yang agak sedikit culun gambarannya gitu ya. Apa geng cheersnya yang ngetop. Kayak saya banget tuh Lindsay Lohan. Persis ya. Tapi untuk ngebahas soal bully-membuli ini ya, kurang afdol kalau kita nggak ngobrol dengan ahli dalam dalam bidangnya. Ya. Tapi tampaknya seorang psikolog, ia bernama Roslina Ferauli. Mbak Vera, kita lagi ngomongin bully. Ya Vincent. Bully banyak sekali. Bully verbal, fisik, Udah dijelaskan sama Mbak Esti tadi ya. psikis. Ya. Udah komplit. Ada juga yang Kayak sekarang ini cyberbully. Iya kan? Ini banyak banget di Twitter, di lini masa banyak banget terjadi. Jangan curcol dong Vincent. Dia dulu pelaku bulinya. Iya, dia yang Dia bully. pelaku bulinya. Jangan. Dulu tapi sekarang udah instan. Ya. Tapi sekarang apakah semakin menggila atau semakin membaik sebenarnya si bully ini? Menurut Vincent sendiri bagaimana? Coba penonton di rumah yang merasakan ya. Yang merasakan. Iya. Sering banget di-mention pakai no mention misalnya. Oke. Tapi kata-katanya menghujat. Dan bikin nggak berani sekolah, nggak mau ketemu senior yang kemarin gangguin, yang no mention tadi, mantan yang no mention misalnya. Itu bullying loh sebetulnya. Tanpa disadari sekali Tanpa lagi. disadari. Jadi ketika ada lebih dari satu orang, bullying itu, aksi-aksi bully itu sudah rentan kita alamin. Intinya begitu. Apalagi udah banyak orang seperti ini. Tapi kalau dari sisi psikologis, Tenang, jangan dibully dong Mbak Vera. Oh belum selesai silakan. Penasaran. Kalau dari sisi psikologis seorang pembuli itu seperti apa sih Mbak? Oke, sosoknya sebetulnya ya. Bisa orang yang sangat dominan, tapi umumnya ini manifestasi dari, bahasanya. Manifestasi dari kecemburuan, iri meskipun dalam posisi tertentu, bener tuh, bener perhaps banget. dia vertikal secara vertikal dia lebih tinggi, lebih senior misalnya gitu kan, atau lebih tua. Sehingga dampaknya tadi ngerasa tua boleh kan? Ya ngerasa tua, ngerasa senior, akhirnya ngebully yang muda-muda. Atau tadi orang-orang yang sebetulnya profil klinisnya itu adalah orang-orang yang hidupnya penuh beban, dibully di rumah oleh orang-orang yang sungguh dekat dengan mereka, dibully pacarnya misalnya di belakang sana, atau dibully oleh papa mamahnya misalnya. Ya orang-orang yang under pressure sebetulnya, sehingga regulasi emosinya, cara dia ngelola emosinya
yang berlimpah-limpah tadi tekanannya, Dikeluarkannya melalui begitu. kadang-kadang nggak punya Ya. pelampiasan. Ya siapa lagi kalau bukan orang yang dia rasa bisa didominasi secara berulang loh ya. Kalau cuma satu kali Vincent jahilin Desta ya sutra lah, itu cuma ngejailin. Kali-kali Pak. Kali-kali itu bully. Itu bully ya? Ya. Udah. Sekarang Hesti akan memperagakan praktek bullying pada Tina Tun. Di depan set. Cerita ini reka adegan. Silakan Tina Tun. Lalu kemudian Mbak Vera yang berada di sini ya. Bersama kita berdua akan memberi komentar mengenai hal-hal yang harus dilakukan saat kondisi seperti ini terjadi. Ya. Sini kamu. Oke. Ya kakak. Kamu mana? Kamu? Sini. Wah, bully. Kamu. Panggil saya Adek. Kan kakak lebih tua. Loh kan bully gue. Salah. Jadi ini sebenarnya tadinya mau menampilkan bully. Kalau yang ini adalah bullying Coba, verbal kan. Kalau verbal itu berarti secara Ya. perkataan, mengolok-ngolok. Dasar kamu gembil. Dasar kamu bulet. Tapi itu kenyataan. Emang benar. Ya, Bukan dia bully juga. Gak apa-apa. Jadi tadi, nah pada saat kamu menyatakan demikian, Tina, kamu tersakiti nggak? Lumayan sih. Lumayan. Itu bully verbal. Yes, it Sakitnya is. tuh ya di sini. Salah ya. Di sini. Ya itu bully verbal. Yang ini. Verbal. Kok Ti, bunyinya tapi satu-satu boleh nggak? Ini Ti? bully emosional atau bully? Kita satu-satu ya, kita dari mulai bully verbal. Ya coba bully verbal. Yang seru dong, yang emosional dong Oke. misalnya. Oncom, lo tahu nggak? Itu verbal. Itu penghinaan. Verbal, kan Itu verbal. 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 Oke. Ah, bully tuh rame-rame loh. Iya, Rame-rame. biasanya Ya, yang korban. bully biasanya rame-rame. tempe bongkrek, denger ya. Tuh, iya, semua penonton ternyata tertawa. Nah. Mereka menikmati. Jadi pada saat bully terjadi yang dilakukan rame-rame begini karena mereka cuma pedenya rame-rame. Iya, betul, Ya, betul. nggak pede kalau sendirian loh. Jangan-jangan kalau sendirian juga takutan. Tadi kan sendirian nggak mampu bully kan? Iya, Ketika rame-rame kamu lebih mampu ngebully orang dan ternyata yang nonton menikmati dalam tanda petik. Ya. Berarti aku yang pemberani karena aku sendiri. Yang menonton itu kadang-kadang punya peranan besar loh, bikin bulinya makin heboh. Karena iya, orang benar. jadi makin senang ya. Semakin senang dan semakin frekuens, semakin intensitasnya makin tinggi. Oke Makin Mbak Vera, sering apa terjadi. yang harus dilakukan pada korban bullying seperti ini? Boleh kasih Tina, tips Tina, nggak? Tina, coba panggil teman-teman yang lain. Yuk, nah gitu. Jadi pada saat dibully, paling penting untuk menunjukkan bahwa kamu gak sendirian. Mereka rame-rame, kamu juga punya teman. Orang yang punya teman biasanya jarang dibully. Oke. Karena yang ngebully nggak berani. Oke. Oh jadi Kuat. mendingan jangan sendirian. Sekarang fisik, ayo coba kita cobain fisik ya. Ya. Ya antara dua mereka ini aja, udah biarin. Kita rame-ramein. Tulisannya cuma Hesti doang. Cabut. Nah, kamu. Itu Papa, fisik. jangan. Udah Ya, ya, oke. udah cukup. Nanti Oke. akan beri contoh pada yang lain. Ketika bully fisik terjadi, apa yang harus dilakukan? Oke, yang pertama, sebelum terjadi, sebetulnya kan kita sudah peka melihat akan ada insiden. Ya. Bahwa kita akan dibully secara fisik. Jadi Ya. nggak mungkin tiba-tiba ada orang gedebuk gitu kan. Iya, betul. Kecuali rampok gitu kan. Jadi ketika itu terjadi, udah siaga aja bahwa hindari. Kalau memang lagi sendirian. Apakah harus kita laporkan? Nah, ada di mana dulu situasinya? Di Misalkan kantor. di sekolah? Nggak mungkin. Kalau di sekolah masih mungkin dilaporkan, tapi hati-hati. Melaporkan bisa jadi besok jadi korban bully yang lebih Makin hebat parah. lagi, makin Itu parah. saya takut waktu SD Mbak, saya dipukul, saya nggak berani lapor ke guru. Karena tadi gurunya, jangan-jangan aturan-aturan di sekolah nggak ada aturan yang jelas, ya konsekuensi yang tegas, aturan-aturan atau koridor-koridor yang memang benar-benar bully dilarang gitu. Tapi kalau udah secara fisik udah ada undang-undangnya kan harus. Sebetulnya kita bisa sue loh pakai kepolisian Betul, segala heeh. sampai ke sekolah. Jadi sekolahnya sendiri nanti akan bisa dikena Iya. masalah hukum gitu loh ya. Tapi masalahnya jangankan di sekolah ya, pejabat-pejabat publik aja di depan masih saling ngebully satu sama lain kok. Next, Sekarang coba. saya akan bully Bully apa lagi? secara psikis ya. Iya. Psikis. Itu yang gimana sih? Ini yang lebih berat sebetulnya. Tinggalin yuk. Udah diemin aja dia sendiri aja di situ. Iya, gaya banget. Itu psikis sehingga orang dijauhin gitu ya. Kasihan. Kasihan. Apa yang harus dilakukan? Pada saat seperti ini, Ya. bully secara emosional tadi, rahasianya cuma satu. Jangan sendirian. Jangan sendirian. Iya, Berarti bully cuma banyak tercipta bergaul, banyak ketika berteman. perbanyak pertemanan. Saat kita punya teman, kita juga merasa confident Bisa sharing. dan teman-teman pun biasanya akan stand up untuk kita semua. Kira-kira begitu. Oke. Gue ada temenan sama dia. Tapi yang paling parah justru sekarang itu cyberbullying. Yes. Ya. Nah ini kan ada gerakan juga Mbak, sudah Ya. dong gitu. Ya, itu dia sudah dong tadi. Ini mungkin ada dari Mbak sebagai pemerhati kasus Ya. bullying ini, gimana Mbak pendapat Oke, jadi gerakan-gerakan seperti ini sih keren banget. Tapi yang penting implementasinya di sekolah ya. Bahwa gerakan di sekolah yang masif itu yang seperti apa, programnya bagaimana, yang betul-betul aplikatif gitu loh.
Jadi kita nggak cuma berkoar-koar via seminar dan lain-lain, enggak gitu loh. Oke. Kita nyentuh langsung ke dasar. Terakhir mungkin Mbak Vera, yang paling lagi sering ya tadi udah mengatasinya fisik gimana, Psikis gimana. Kalau cyberbullying gimana untuk mengatasi itu? Paling efektif. Sederhana ya, no comment. Oke. Jadi begitu ada mention-mention yang nggak jelas menyerbu kita. Diemin aja. Ya, meskipun itu cuma gosip, kadang-kadang begini, ketika kita menjawab gosipnya, makin banyak yang tahu dan Makin semua terus. orang makin ngembus-ngembusin Makin karena everybody love gossip, karena it bonds us together gitu loh. Jadi kita kayak ada gosip, oh seru buat jadi bahan obrolan gitu. Karena ingat 90% 80% obrolan sehari-hari itu gosip lagi sebetulnya. Ya. Mendingan Banyak sekali drama queen lah pokoknya. Ternyata laki-laki suka gosip. Blok Makin menjadi-jadi kalau Jadi di makin ini ya. jadi mendingan kalau ada gosip di media sosial tentang kamu yang benar maupun gak benar, No comment. no comment. Oke. Baiklah, terima kasih Mbak Vera. Tatiana, terima kasih. Diska, terima kasih. Sekarang juga Tina Tun, terima kasih ya. Mudah-mudahan gak ada lagi lah bullying-bullyingnya. No, Aduh. stop bullying. Everywhere, dimanapun, stop bullying. Stop ya, benar-benar gak ada lagi ya. Bisa ungkapin semuanya di sosial media juga ya, kalau misalnya banyak korban-korban bullying kan sudah ada Laporin. gerakan ini. Sudah dong. Ya, terima kasih sekali lagi pada tamu kita. Terima kasih pada anak-anak UI yang sudah menyempatkan diri datang ke studio Tonight Show ya. Semoga apa yang kita hadirkan pada malam hari ini bisa memberikan informasi dan juga inspirasi buat kalian semua. Ya. Senin sampai dengan Jumat jam 10:30 malam Tonight Show akan hadir menghibur Anda semua ya. Pasang pin. Oh, pin dulu. Oh iya. Kita mau bagi-bagi pin. Dari Sudah dong ya. Ini dia pinnya. Buat penonton-penonton juga dong ya. Kita bagi-bagi penonton ya. Buat penonton juga ya. Ya, sampai ketemu lagi di Tonight Show. Selamat malam.